Selamat Hari Teater Dunia. Selamat Hari Teater Dunia. Selamat Hari Teater Dunia. Happy Warnanya celebration berbeda. Ada hitam, ada putih, ada juga On the board. si The belang. world. Selamat Hari Teater. Ekornya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Maret 2021. Ya. Kami sedang berkumpul untuk merayakan Hari Teater Dunia. Sedunia. Kita mau Ketok. podcast. Podcast kita kali ini adalah mengenai seputar teater. Kamu namamu siapa? Nama saya Oka Eh, Sampun. rumahnya di mana? Still Vince Artinya? Pagerwojo. Oh iya. Tulungagung ya. Tulungagung. Help, big help. Big help. Big Desa Afraid. Eh, Desa Afraid. afraid. Desa Samar. Khawatir sama. Samar. Khawatir. Enggak, no. Apa, Bos? Samar apa ya samar? Tidak jelas ya. Samare ngeblur kok ngono iku ya. Blurry. Berarti ojo samar ojo keblur. Heeh. Ojo samar ojo keblur. Kamu namamu siapa? Aku Nabila. Rumahku di mana ya rumahku? Pul. Kok pool? Belumbang ya? Bu? Belumbang. Gelombang. Pool kan kolam renang. Iya. The pool of fish. Ya, alias belumbang. Ya saya Yaya Piasmara. Rumah saya campur darat. Enggak tahu bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ini mamanya siapa? Arik Ridwan, Rumahnya Medium Mountain, apa kuwi? Tanggung Gunung. Itu. Oh hi, my name is Putri. You want to know my house? Ya. I live in Sopontoro. I don't know what Sopontoro is English, but Sobo itu apa anu? Berkunjung. Visit Visit Antara. Ada N-nya tapi Sobon. Between. Visit between. Yeah. Sobontoro. whatever. Ya. So spontaneous. Oke, kita ini kan di sini ini sampai hari ini masih dan sedang menggeluti teater. Walaupun dengan caranya masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Ada yang berasal dari ketoprak, ada yang berasal dari Mas Torik ini dari teater murni, dari memang serpet biyen wong teateran. Terus Mbak Nabila ini nemu di jalan tadi barusan. Kurang ajar. Dibungkut dari jalan ya, bukan di tepi jalan ini. Ya satu sanggar sama saya, ini anak saya yang paling megel nih. Ya itu Mbak Nabila ini di Sanggar Seni Gedang Godok, saya juga sendiri di SSG gitu Tulungagung sama. Terus belakang ini Mbak Putri ini dari Beli. mana Mbak? Dari tadi. Ya nanti kita gali. Kita ngobrol ini paling cuma 6 menit, kurang 10 detik. Tentang pengalaman berkesenian teater dan apa yang telah kita dapat dari perjalanan kita ini. Yang pertama, ketoke Mas Oka sedang ke kamar mandi. Enggak bohong itu. Enggak. Kowe ning ndi, Kak? Bisa lah di. Oke. Ayam liar. Ini satu screen buka Anda ya. Nap, aku mulai teko sing Nabila saiki. Iya. Nap kowe teateran sejak kapan? Masuk Sanggar Seni Gedang Godok itu dari kelas 3 SMA tahun 2019. Ya, tahun 2019. Iki 18 kok atau 12? 19. iki kok mek cukup gawe mlebumu kapan ngono ya. Kapan Durasi. jelas enggak sih? Oh. Iya.
Dari situ adalah awal aku masuk ke dunia teater. Pada saat itu Sanggar Seni Gedang Godok mengadakan beasiswa kentrung, ya beasiswa kentrung 2 ya, part 2. Sebelum itu kamu nggak pernah nyapu acting menurut? Belum pernah, sebelumnya belum pernah menjajaki dunia peraktingan. Kalau sama Mbak Titis itu, kamu pertama mengenal peraktingan, dunia pertunjukan, seni pertunjukan, berteater di panggung itu sejak kapan, Mbak? Pak. Lo? Oh, aku. Iya. Jadi aku itu baru nyemplung teater-teateran itu pas 1 SMA. SMA itu 2000 berapa ya? Mas? Itu pun karena dipaksa. 2018 itu pun juga karena iya sih agak dipaksa sih sama bu guru gitu. Terus ini ada event kamu ini ya peran. Ya udah. Dan alhamdulillah first time aku berperan dapat pelatihnya Mas Yaya. Jadi gitu. Rasa keterpaksaan itu semakin besar. Ya, dan Itu bikin ternyata apa? semakin nyemplung ternyata wow keren dan aku jadi senang. Sejauh ini kamu pentas sih ping piro, Tis? Berapa ya itu 1, terus 2, 3, 5 kali ya? 5 apa 6 ya? Wow. Wow. Sedikit sekali. Iya. Di kita pun juga makin di sekolah toh enggak bukan yang lain. Ya kayak ini kan besok kamu juga bukan mewakili sekolah, mewakili Big Help tadi. Apa kuwi? Tulung Tulung aku. Agung. Big help. Ya. Sekarang Mas Oka dewe, Mas Oka menurut sampeyan niku teater niku piye to Mas? Sampeyan iki biyen nih kok kecemplung ini sampeyan lho penari biyen. Iya toh. Tidak aku tuh coba ceritakno dulu Mas. 1 menit Apanya, Mas? perjalanan sampeyan ini. Ya saya sebenarnya berteater itu sudah sejak lahir, Mas. Heeh. Karena semua itu sudah tahu. Itu sudah dituangkan dalam lagu. Ya piye. Dunia ini panggung sandiwara. Ya. Jadi kita turun ke dunia itu di panggung sandiwara, Mas. Tertawa apresiasi yuk. Guyu wong. Saya masih mikir. Tenanan Mas, tenanan. Iya. Ini untuk konsumsi publik loh. Saya Yang ngefans sama sampean. Saya itu dulu masa kecil itu ikut sanggar tari sebenarnya. Terus apa ya kok malah teateran ya? Anu ding, masa kecil itu ada ketoprak elek-elekan gitu, saya disuruh ikut. Saya ndagel ikut. Terus dagel itu berarti dagel itu pelawak. ngelucu, Mas. Oh iya. Ngelucu. Iya. Ngelucu ya. Iya. Baik. Kudu ngeloco. Bukan. Bukan. Nanti di sensor kalau ada ngelotit cong. Ngelotit cong. Ya, terus Mas. Ya seperti itu. Nari terus kecemplung ke dunia ketoprak elek-elekan, terus akhirnya saya tekuni semuanya dan alhamdulillah tidak ada yang tekun beneran, akhirnya ya kayak sekarang ini. Tapi Anda keren. Gitu. Sudah, Mas. I love you. Lek mlebu apa teateran sing model-model, kamu kan tahu teateran orang tradisi tuh, Mas. Pernah. Kapan? Ceritakno. Itu baru SMA. SMA itu baru teater yang enggak teater tradisi. Terus yo akhirnya balik tradisi lagi yuk sekarang. Cuman sebenarnya generally genre Anda itu di mana? Kalau sampean dari sampean sendiri? Dari saya sendiri. Enggak ada. Yes pokok main. Ai suka, ai duit gitu. Untuk orang Ai suka duit. Duet maksudnya. Iya, duit. Positif ini ya. Duit melakukannya. Gitu. Ada pertanyaan tentang untuk Mas Oka, ayo silakan. Ini saya mau tanya. Apa? Enggak jadi. Kamu nggak sopannya bukan kata-kata kok. Buatan juga. Saya sudah. Apa? Kamu lagi loh ini. Saya capek kan seperti ini. Salah siap. Berarti wis lek hitungan wis atusan pentas Mas sampean. Atusan pentas.
Oh iya, berapa kali? Ya enggak tahu lah, enggak pernah menghitung. Enggak pernah menghitung. Nanti aku akan tanya yang paling berkesan di antara masing-masing. Oh ya. Sementara ini, ayo kita menggali narasumber utama ini. Ya. Mas Torik, asal usulnya dari mana, Ya. lahirnya bagaimana, sesar apa normal, terus bagaimana mengenal teater. Karena saya sendiri belum tahu. Nah, ini kemarin cuma asal-asalan ngambil comot gitu aja. Dari atas Di ya. atas. Ya. Kita udah pernah ngobrol berdua loh sama Koda itu yang malam-malam. Kan, jangan dibocorkan, ini kan Oh, aku baik. perasaan nggak tahu penonton. Gitu ya. Mm. Tapi Iya, kok belum ada pertanyaan itu seperti Iya, iya, iya. Oke. Apa? Ini saya ngomong apa? Lahirnya dari Lahirnya. Batu. Lahir dari Batu di Gunung Wakau. Itu Sun Gokong. Ya Sun Gokong. Saya berbulu soalnya, jadi saya merasa kerasakti sometimes. Saya sebenarnya ini panjang loh kalau dijelasin. Ya, Saya nggak takut memorinya habis. Enggak, ini HP mahal kok. Iya, oke. Sebenarnya kalau saya ini narsis, saya ngakuin. Ya, jadi sejauh saya flashback nang buri, ya wis jenenge flashback mesti nang buri kan ya. Ya. Saya mencoba menerawang ke belakang, merasa menyenangi dan merasa mampu melakukan itu sebenarnya sedari kecil. Jadi ya seneng, terus ono PD ini itu sedari kecil sih. Jadi dulu itu mungkin aduh dawa iki. Whatever. Karena saya terlahir nggak ono privilege dari keluarga, gak ono sing istilahnya silsilah seniman terus punya link bla bla bla. Keluarga dokter Mas ya. Keluarga ini sih politikus. Oh, politikus. Polinya hilang. Aku puntur. Itu. Jadi istilahnya punya energi cuman bingung untuk menyalurkan, terus satu-satunya menyalurkan ya mungkin permainan keseharian, masih dolenan-dolenan seperti itu, dan mungkin salah satunya ya di bangku sekolah. Cuman dan dilalah di bangku sekolah pun iku gak terlalu intens dengan kegiatan-kegiatan non akademik, bakat minat, jarang sekali ngikutin itu. Pada akhirnya kayak semacam merasa punya energi gede tapi nggak tersalurkan, kayak umup di dalam bla bla bla. Ya itulah. Nah, sampai SD SMP desa dengan culture, dengan peradaban yang seperti itu. Jangankan kok ekskul-ekskulan apa segala macam, kadang toilet aja itu saya bingung. Saya ini gampang pup ya orangnya, gampang ngengean gitu. Jadi itu aja saya bingung. Mas ini dokter O toh Mas. Apa itu? Aduh. Iya. Terus akhirnya menemukan itu ketika SMA. Jebret SMA-nya ke kota. Bisa dikatakan ke kota lah. Iya, padahal juga desa itu. Iya sebenarnya ya. Cuman jalur kota lah, itu jalur bis Mas. SMA 1 Negeri Gondang, akhirnya di situ pertama kalinya dijumpakan dengan ekskul yang banyak sekali. Jadi sejauh ini yang kayak semacam punuk merindukan bulan, dan pada saat itu jebret kayak punuk dijumpakan. Oh punuk ya? Punuk itu ini Bang. Iya, saya juga nangkapnya itu punuk sejauh ini. Punuk. Oh, salah. Punuk. Berarti punuk dijumpakan sama bulan yang pating telecek gitu. Jadi kayak wow gitu. Awal-awal kelas 1 itu ya. Kelas 1 awal-awal itu kelas 10 pada saat itu. Kelas 10 itu udah kayak semacam kemaruk-kemaruknya, jadi kayak sempet mengikuti banyak remaja masjid, teater, pramuka sempat kumpul, BMR. Iya, saya remaja masjid aktif setahun kalau nggak salah. Remas ya. Remaja masjid, Kalau remaja pondok tahu? Rempon. Ya, itu. Positive thinking loh ya. Itu. Saya jadi ngeblank loh. SMA akhirnya memilih teater. Ya, itu that's right. Akhirnya yang istilahnya menjadi gantilane hati itu ya tetap pada akhirnya yang tadi awalnya kemarau mengikuti banyak seleksi alam ya pada akhirnya mungkin
akhirnya cocoknya di situ. Terus kebetulan juga dari awal gabung jegur nyemplung terjun itu langsung di casting untuk ngaktor. Dan kalau nggak salah naskah pertama yang saya mainkan itu Bunga Rumah Makan karya Utoy Tatang Sontani kalau nggak salah ya, itu Pak pokoknya. Terus saya beda lagi. Ayo mungkin improve itu. Terus itu, tapi mungkin zaman-zamannya itu sih. Terus itu akhirnya ya suka yang kayak semacam iki lo hatiku, di sini lo dudukku. Jadi gitu. Jadi awal terjunnya itu ya di situ pada akhirnya. Meskipun kembali ke belakang tadi merasa suka, merasa kayak mampu ini mungkin standarnya atau patokannya adalah teman-teman sepermainan. Jadi kayak misal nirukan sinetron di TV, ada tokoh-tokoh antagonis, protagonis, segala macam tokoh-tokoh yang saya suka, yang ikonik, saya tirukan di permainan keseharian. Terus kayak semacam wah, aku sih paling apik gitu. Terus kayak ini narsis memang, iya saya ngakuin kan tadi sudah underline. Nah, nyanyi juga gitu, kayak semacam nyanyi apa gitu, nyanyi India, nyanyi lagu Malaysia, nyanyi lagu qasidah. Nah itu, saya multi genre by the way. Iku ketika sing liyane falas ngono, falas aku ndak falas. Itu, jadi kayak semacam sejari kecil itu sudah mokong, sudah mokong itu. Dan yes, akhirnya sekali lagi terjunnya, literally terjun itu ya di SMA ketika menemukan ekskul PST pusat studi teater 2005. Itulah awal mula saya bener-bener yang terjun ke teater, mendapatkan bimbingan BTW yang membina SMA-nya Mas Tori sama Mas Oka itu sama loh. Iya kah? Iya boleh. Masa iya sih? Biasanya Mas Trias langsung apa? Oh, you mean Mas Trias? Kalau pertama kalinya Pak Widi. Oh iya, kelas 1 kelas 2 itu Pak. Kelas 1 kelas 2 itu pertama kali saya Pak Widi. Dan Pak Widi itu beliau kan ya konseptor ya aktor juga kan. Singer juga kalau saya bilang. Jadi bahkan dulu saya menyebutnya adalah Pak Widi itu my teacher, my idol, sekaligus my father. Jadi ketiga sosok itu saya dapatkan pada saat proses itu. Jadi teacher literally memang beliau adalah guru saya di situ mengajar. Idol adalah ya memang sosok idola. Jadi terutama di keaktoran jebret yang tadi saya bilang saya punya energi gede, yang pada akhirnya pertama kali untuk diarahkan, disentuh dan diarahkan itu yang ekspektasi keaktoranku itu ya wis iki gitu ke beliau. Yang bahkan dulu ada wacana Thor itu mainnya Pak Widi banget, jadi kayak style keaktoran, face juga mungkin meskipun beliau tinggi saya pendek ya. Cuman secara face banyak yang bilang mirip. Terus nyanyi juga beliau kan nyanyinya bagus. Terus saya juga maksudnya seneng nyanyi. Sungkan mau nyanyi saya bagus sungkan. Maksudnya saya suka nyanyi. Saya suka nyanyi dan bagus. Iya. Iya bagus Mas Tore. Itu terus Badua saya seksi ya sambil keringetan gitu. Seksi enggak lah? Seksi enggak lah? Lah. Seksi enggak? Ojo hilang kamu. Salah maksudnya. Oke, lanjut. Kan nanti mau. Ya gitu. Jadi menjelaskan tentang Pak Widi tadi sebenarnya. My idol itu dari situ. Jadi sosok-sosok beliau yang saya idolakan khususnya di keaktoran, performer sih, keaktoran ya nyanyi segala macamnya, stylenya beliau saya cocok sekali, garapan-garapannya beliau saya ngeklik hingga akhirnya menemukan titik kenyamanan di situ. Lalu akhirnya my father itu ini yang selalu saya garis bawahi ya, sedari pertama saya gabung di sela-sela latihan beliau itu selalu mengajarkan bahwa sefokus apapun guys? Sefokus apapun kamu latihan, se-fighting apapun pada saat kamu proses,
istilahnya sesemangat apapun kamu berteater, tapi ojo sampai lali ambek kewajibane krungu adzan iku ndang sholat. Gak harus ini sih, maksudnya gak harus yang kamu tepat waktu harus sholat ini, meskipun idealnya seperti itu, cuman paling tidak sholat wis iku ya. Karena imbasnya luas, dan itu selalu saya alhamdulillah saya cari dan sekarang intine eman ketika misalnya kamu ngejar ikimu, ngejar donyomu apa segala macem, kamu buru latihan kudu api tapi moro-moro kamu nglalekne sing gawe urip, jadi kayak semacam aduh engko yo eman ae misalnya engko pentasmu gak berkah. Iku tok gitu. Iki gawe aku ya gak rasa borongane impact gitu. Pentasmu enggak berkah. Lho sampean ya wis. Apa Itu dilanjutin? Sama enggak. apa? Kawan malaikat kok. Kawayanmu Kak, Aku ketok Kak. malaikat Ridwan. Kawayanmu ketok. Mas, celuritku balikin. Punyaku, Punyaku. mau enggak tak boleh nih. Aku merasa seksi gitu. Kawayanmu Kak. Dereng bim salah Sampai bim. udah tahu dilatih Pak Torek, Pak Udi. Kak. Dereng. Enggak pernah. Ya wis, tok pertanyaane. Kurang ajar. Mas Torek, Loh. terus akhirnya kan Nggih. aku kuliah ning Malang. Sampean yo kuliah ning Malang, terus Yes. kemudian kita yo asline gak tahu kenal loh. Iya. Gak tahu roh blas ning Pertama kali ketemu, maksudnya pertama kali melihat sosok Anda, wajah Anda, penampakan Anda itu ya di UM, ketika studi di sana. Oke, Sampean kok akhirnya ketika wis meloncat ke sana dan terus mengembangkan teatermu itu perjalanannya yo. karena gini, pada saat saya balik maneh ke PST tadi, ekskul yang di SMA, ekskul teater yang di SMA, saya sempat bahkan menjabat sebagai ketua ekskulnya pada saat itu. Terus ya karena merasa menemukan titik kenyamanan di situ, merasa bahwa inilah mungkin inilah jiwa saya di sini, gitu, nafas saya di sini gitu. Jadi kayak itu sempat mau lanjut studi ambil jurusan teater keaktoran di Institut Seni sana sebenarnya di Jogja. Sempat ada yang ngomong-ngomongin juga. Terus pas pada saat kelas 3 akhir itu ya waktunya ujian, saya malah ngaktor di ini salah satu tugas akhir salah satu mahasiswanya di Jogja sana itu yang isi Jogja jurusan penyutradaraan teater itu, yang bahkan saya jadi tokoh bisa dibilang tokoh utamanya. Terus maksudnya semakin dari situ semakin terkompori bahwa ya wis iki aku, dan pada saat itu semakin sempat ada wacana, kalau nggak salah saya dengernya kamu bisa masuk isi tanpa tes kalau nggak salah sih, karena itu ditonton sama pentasnya itu ditonton sama dosen-dosen sana kan. Pokoknya saya dipush untuk ke sana. Cuman sempat ke ACC sama orang tua, jebret, berontak, apa namanya pure kayak gitu-gitu. Ono ngono ya? Iya ada dramanya tuh ada. Saya drama dimanapun saya drama loh. Ini saya terlahir ini ya drama. Panggung sandiwara. Aneh, bener jare boy emang. Itu jadi itu terus sempat ngambek nggak mau kuliah, wis akhirnya kenapa akhirnya jebret di UM itu sempat ngantarin teman saya diminta nganter, daripada kamu cuma nganter tak beliin formulir tes, akhirnya saya lolos. Ya wes, akhirnya yang saya ambil jurusannya itu satu-satunya yang istilahnya mendekati di teater ya yaitu sastra Indonesia, ada minornya drama yang saya destinasi yang saya tuju itu. Terus ada yang bilang wes gak apa, ada yang ngedemi lah, gak apa-apa kamu gak jadi kuliah yang di isi Jogja sana, kamu di UM aja, ada teater yang bagus. Terlepas dari minor dramanya tadi ya, ada teater yang bagus, komunitas miliknya jurusan itu bukan UKM. Ada teater Pelangi
itu bagus masuk ke sana ya jebret itu. Jadi Maksudnya yang teater yang bagus di Malang cuma teater Pelangi. pada saat itu I don't know, maksudnya rekom orang dari orang yang saya percaya, dari orang yang saya anggap bahwa dia tahu kualitas dari ini teater, ya dia mengatakan itu Pelangi. Dan ketika saya jebret masuk ke sana, saya disambut sama pentas produksinya Teater Pelangi tahun 2009 itu, Monumen, lamanya Monumen, itu bagus. Saya semakin ya wes, iki tak mlebu, ikut diklat, lanjutlah. Jadi kan berangkat dari hati sih, berangkat dari karena ya tadi kerinduan, kehausan untuk mengejar bahwa iki aku. Gitu. Jadi itu. Ya itu memang Mas Torek itu gampang haus. Haus birahi juga. Sampai neng Malang itu pirang tahun Mas? Sama nyapa teko iku. Merusak suasana. Gue maksudnya berteater neng kono itu berapa tahun sampai? Ya selama aku kuliah neng kono ta lah. Lah yo Hingga hari ini berarti. Ya wes berarti gak usah disebut kuliahku ya. Hingga sekarang saya masih berteater di sana. Ada maksudnya selain teater Pelangi, selain teater kampus, saya juga ikut di luar kampus yang independen, teater teras. Sempat maunya ngaktor di komunitas ini diajak perform ini, diajak perform itu, drama musikal apalah. Terus apalagi bikin film pendek kayak gitu. Jadi tetap berkarya yang di sana hingga hari ini sih. Oke. Sampai tahu dianggap main melek ora? Ada satu wadulan dari teman-temanku yang justru teman-temanku ini yang nggak terima gitu. Jadi ada aktor juga pada saat di Malang, gak usah sebut merek lah, si X gitu aja. Si X ini juga aktor dari teater lintas jurusan gitu, satu fakultas tapi itu yang mengatakan bahwa Torek itu nggak ngomong elek, cuman Torek itu mainin ngono-ngono tok ya, sing ngono-ngono tok ya gitu. Terus justru temenku ini yang nggak terima, Torek kalau bisa main sing dadi wong tua, dadi banci, dadi iki dan ya wes. Itu sih sekaligus sih saya mendengar itu. Tapi teman-teman saya yang akhirnya kayak gak terima terus Aku ya tanya. iya oke. Pernah ada accident apa gitu nggak ketika berteater? That's a good question. Iya. Yang satu yang sebenarnya accident banyak karena Banyak ya karena prosesnya panjang kan, jadi adalah yang saya pengen nyebutin dua lah yang saya pengen paling ingat, yang paling berkesan aja lah ya. Panjang ini nanti ya. Iya. Maaf saya narsis. Itu 2013 Operaan Smooth itu saya nggak pernah lupa seumur hidup mungkin. Itu pengalaman yang aku dewe merinding ketika mengingatnya. Pada saat itu saya nggak tahu, saya belum pernah pingsan pada saat itu. Terus nggak tahu kenapa saya penasaran banget sama yang namanya orang pingsan. Maksudnya, ya apa sih wong rasanya kayak ya apa sih kayak wong turu atau seperti apa, tiba-tiba dari sadar terus mablek, kok langsung nggak sadar kah atau seperti apa prosesnya? Iya. Aku pernah loh, terus. Itu, jadi saya penasaran sekali pada saat itu, dan kebetulan pada saat proses Operaan Smooth itu tokonya jadi semut. Saya jadi leadnya, saya jadi leadernya semutnya itu. Terus ada kayak semi drama musikal gitu sih. Apalagi di adegan awal itu ada kayak ritualnya. Ceritanya kan semut kelaparan tuh. Dia ritualnya kayak menari-nari sambil nyanyi kayak gitu-gitu. Terus saya kan sok-sokan pakai suara yang head voice apalah segala macam sambil dance gitu. Nah, itu sebelum hari H pentas itu kan sering yang di kayak sekalian latihan, sekalian kayak ngamen, cari dana di
Car Free Day apa segala macem, ditampilkan yang part itu. Nah, pada saat sesi-sesi kayak ngamen-ngamen tadi, latihan tadi itu saya sering pada saat part itu singing sambil dancing itu kayak semacam gelap di pas scene yang itu, di titik itu saya kayak semacam gelap. Cuman karena saya belum pernah ngalamin pingsan tuh prosesnya seperti apa, saya merasa oh enggak lah. Karena memang belum pernah bener-bener belum pernah. Cuma kayak merasa gelap, kelemun terus tapi mari ngono langsung sehat mana. Karena ya really for real. Itu. Terus nah dilalah. Pada saat pentas di Surabaya ini puncaknya karena itu dipentaskan 3 kali kalau nggak salah, atau bahkan 4 kali. Di Malang 3 kali. Nah, plus yang di puncaknya itu di Surabaya di Vesta Masio di ajang Festival Teater Mahasiswa Nasional yang itu seluruh maksudnya teater kampus di seluruh Indonesia, kampus se-Indonesia ngumpul di situ jebret Vesta Masio 6 ya di Surabaya. Ngumpul di situ pas adegan itu saya pakai maksudnya kan iki puncaki jadi saya saya pakai head voice yang part itu nyanyi sambil prak. Saya lihat di video sih, saya lihat di videonya saya prak Totalitas banget ya. Yes, saya tangan sambil ini kejar-kejar gini tak gitu. Dan itu yang saya itu versi video saya setelah melihat di rekamannya. Yang saya ngalami sendiri pada saat on the stage itu saya masih ingat. Setelah itu saya lupa terus. Tapi nggak hilang ingatan kan? Ketika saya pertama melek itu bener-bener yang nol. Istilahnya seperti baru bangun tidur yang kayak ya kayak wong tangi terus. Nyawone rong balik. Yes. Aku suaramu warai loh. Aku ndi, aku di mana, aku ngapain, itu pertanyaan yang muncul kayak semacam aku tuh tapi bergradasi. Saya lihat loh tanganku kok gini, maksudnya ada kostum, ada aksesoris, ada properti, terus ini apa ya? Dikari. Berarti real banget ya kalau orang pingsan itu kayak hilang ingatan saat gitu ya. Pertanyaannya terus bertingkat. Yes. Itu terus malah loh kok ada lampu. Saya dong. Kok banyak orang loh iki ngapa? Terus langsung saya mencari-cari ini kayak bekerja dengan semaksimal mungkin bergerilya iki lapo. Jebret. Oh ya Allah. Aku pentas. Vesta Masio. Aku